Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ati Usniah, CGP Angkatan ke-8 dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyimak. Pendidikan adalah tuntunan. Mendidik berarti menuntun. Peran seorang pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak, agar anak mencapai selamat dan bahagia sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di dalam menuntun, ada prinsip menuntun yang harus dipahami oleh seorang pendidik. Di antaranya adalah penuh dengan kasih sayang, kesabaran, menyesuaikan kondisi yang dituntun, mendoakan dengan prinsip among, ngemong, dan momong. Yang kedua, seorang pendidik senantiasa menerapkan falsafah Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Sung Tulodo, di mana seorang pendidik harus selalu bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada setiap murid. Ing madya mangun karso, di tengah dia akan senantiasa memberikan semangat. Tutwuri handayani, dan di belakang seorang pendidik senantiasa harus mampu memberikan dorongan kepada murid, sehingga murid bisa menjadi seorang pribadi yang mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak memiliki kodrat. Kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir dan batinnya tidak bergantung pada kekuatan orang lain, tapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kemerdekaan adalah sifat manusia yang memiliki budaya, sehingga pendidikan adalah disampaikan sebagai tempat menumbuhkan benih-benih kebudayaan. Kemerdekaan lahir diperoleh melalui pengajaran, sedangkan kemerdekaan batin diperoleh melalui pendidikan. Di sini jelaslah bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengertian pengajaran dengan pendidikan. Selanjutnya, dalam menuntun atau mendidik murid, maka kita harus secara utuh dan menyeluruh. Artinya menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri-sendiri. Sesuai dengan kodrat alamnya, maka seorang pendidik harus menuntun murid dengan kondisi alam di mana ia tinggal. Seorang murid yang tinggal di daerah pantai tentunya akan berbeda dengan seorang anak yang terlahir di daerah pegunungan. Proses pendidikannya pun yang diberikan tidaklah sama. Sedangkan kodrat zaman menuntut seorang pendidik untuk terus menuntun murid disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Hal ini menjadi penting agar para murid siap dan percaya diri untuk mengisi atau berkontribusi sesuai zamannya. Murid yang dididik oleh seorang pendidik hari ini akan hidup untuk hari ini dan untuk masa depannya. Ketika seorang pendidik menuntun murid tidak berdasarkan kodrat zamannya, maka seorang murid tidak akan menjadi murid yang selamat dan bahagia dalam kehidupannya. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan kepada kita semuanya bahwa seorang anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Tujuan pendidikan adalah membantu menuntun anak menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya. Bagaimana cara menebalkan garis samar tersebut? Cara menebalkannya diantaranya adalah melalui kekuatan konteks diri yang ada pada anak. Tentunya akan berbeda ketika kita mendidik anak usia 0-3 tahun dengan anak usia 17 tahun. Disitulah diperlukan kekuatan konteks diri pada anak. Menebalkan laku juga bisa dilakukan melalui konteks sosiokultural, di mana anak tinggal, melalui nilai-nilai yang diyakini di masyarakat sekitarnya. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat benih yang bermacam-macam agar tumbuh sesuai bakatnya masing-masing. Karena setiap benih
memiliki potensi, keinginan, serta kodratnya sendiri-sendiri. Sehingga seorang petani adalah menuntun tumbuhnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, praktek pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah masih dominan bahwa saya menjadi pusat pembelajaran. Artinya anak-anak mendapatkan informasi pembelajaran dari saya sebagai seorang guru. Yang kedua, saya masih kurang memberikan strategi pembelajaran yang variatif. Saya cenderung menggunakan satu strategi yang saya terapkan untuk semua murid-murid saya. Yang berikutnya adalah saya lebih mementingkan ketuntasan kognitif lebih penting daripada kepahaman murid-murid saya. Sehingga terkadang pembelajaran hanya difokuskan untuk menuntaskan materi. Yang berikutnya adalah saya menganggap bahwa murid saya sebagai objek pembelajaran. Sehingga apa yang saya lakukan cenderung atas inisiatif dari saya pribadi dan juga hanya menguntungkan saya sebagai seorang pendidik. Yang berikutnya, saya sering mengeluh jika ada murid saya yang tidak mudah paham terhadap apa-apa yang saya sampaikan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini belumlah tepat. Saya kurang memperhatikan kodrat dan kebutuhan murid-murid saya. Saya menyadari bahwa mendidik harus menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Saya juga menyadari bahwa murid adalah objek pembelajaran, sementara seorang pendidik hanyalah berperan sebagai fasilitator. Setiap murid memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak sama, sehingga seorang guru pun harus memfasilitasi semua bakat dan potensi yang berbeda-beda itu sehingga semuanya bisa tumbuh dengan maksimal dan optimal. Perubahan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 di antaranya yang pertama adalah saya akan menempatkan murid saya sebagai subjek dalam belajar. Semua kegiatan yang saya lakukan berdasarkan pada kebutuhan murid-murid saya. Yang kedua, saya akan berusaha menuntun murid-murid saya secara utuh dengan memadukan cipta, rasa, dan karsa murid, serta menuntun sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, saya akan menuntun murid-murid saya agar memiliki kompetensi pembelajar abad 21, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkolaborasi, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Yang keempat, saya akan belajar lebih mendalam tentang ilmu jiwa agar lebih bisa memahami karakter dan kondisi murid-murid saya. Yang keempat, saya akan menuntun murid dengan penuh kasih sayang, doa, dan kesabaran. Ketika saya melakukan perubahan ini, maka saya akan bisa mewujudkan, bisa membimbing anak-anak saya menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia jiwa, lahir, dan batinnya. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia. Mari berkolaborasi wujudkan transformasi pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Semangat!